semua, kami mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Teologi UGM, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Dalam video ini, kami akan membahas tentang pengertian, hakikat, fungsi dan tujuan, objek, dan isi dari PAK. Sebelum itu, perkenankanlah kami memperkenalkan diri kami. Pendidikan agama Kristen merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh gereja karena diamanatkan Allah sendiri, sebagaimana terlihat berulang-ulang kali dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Oleh karena itu, pendidikan agama Kristen adalah pendidikan Alkitabiah teologis yang diadakan gereja bagi semua orang, khususnya bagi semua orang percaya dari segala golongan umur, mulai dari kandungan hingga menghadapi kematian atau from womb to tomb. Dari berbagai latar belakang, fungsi dan kepercayaannya baik secara pribadi dalam keluarga maupun di tengah masyarakat, sehingga orang yang dididik menjadi manusia yang beriman secara kualitas dan dapat mewujudkan iman itu dalam seluruh hidupnya. Hakikat pendidikan agama Kristen seperti yang tercantum dalam hasil lokakarya strategi PAK di Indonesia tahun 1999 adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dalam rangka mengembangkan kemampuan siswa agar dengan pertolongan Roh Kudus dapat memahami dan menghayati kasih Tuhan Allah dalam Yesus. Menurut Humphrey Gaussen, tujuan dan fungsi PAK adalah agar semua pelajar dapat hidup dengan Tuhan sendiri, yang oleh dan dalam Dia mereka terhisap pula pada persekutuan jemaatnya di segala waktu dan tempat. Yang pertama, objek-objek PAK. Menurut Paul Piat, objek-objek PAK adalah untuk menanamkan dalam jiwa peserta didik suatu kesadaran akan Tuhan sebagai realita, pengalaman manusia, suatu perasaan adanya hubungan pribadi dengannya, untuk mengembangkan dalam jiwa peserta didik suatu pengertian dan perasaan, menghargai akan pribadi, hidup dan ajaran Yesus, yang semuanya itu dapat membawanya untuk dapat mengalaminya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setia kepadanya, serta mewujudkan itu dalam kehidupannya tiap-tiap hari, untuk memelihara dalam diri peserta didik suatu sikap progresif Kristiani yang terus dikembangkan. Untuk mengembangkan diri dalam peserta didik, kemampuan dan sikap untuk berpartisipasi dalam masyarakat Kristen yang terorganisir yaitu gereja, untuk mengembangkan dalam jiwa peserta didik perasaan hargai arti dan pentingnya keluarga Kristen dan kesanggupan untuk berpartisipasi serta memberikan sumbangan yang konstruktif terutama hidup masyarakat, untuk membimbing peserta didik dalam suatu kehidupan Kristen yang benar, berkembang dan untuk melihat dalam dunia ini maksud dalam rencana Allah. Teologi yang tersebar dalam berbagai disiplin ilmunya, biblika, sistematika, historika, praktika, dan ilmu-ilmu sosial, juga ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengantar anak-anak didik untuk mengenal dan menerima kebenaran-kebenaran yang disampaikan gereja kepada anggota-anggotanya, seharusnya dapat mengambil sikap dan wujudkan pengabdiannya di tengah-tengah hidup dan kerja yang nyata. Oleh karena Allah adalah sumbernya, Alkitab menyatakan bahwa Allah bekerja secara kreatif dalam sejarah penyelamatan manusia. Bahkan Allah adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan sejak dari kejadian alam semesta manusia diciptakannya yang ada
adalah miliknya sendiri. Setelah memberontak terhadapnya, sejarah bangsa Israel menggambarkan bahwa kejatuhan mereka telah disebabkan oleh pemberontak melawan Allah. Tetapi Allah tetap memberikan pengampunan dan keselamatan kepada mereka.